Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bentuk usaha yayasan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu satu persatu. Perkenalkan, nama saya Rindia Dara, saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nadine Salsabila sebagai materi kedua. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Putri Sensari sebagai materi keempat. Pembagian isi materi ada 8: pengertian, karakteristik, jenis-jenis, sifat, syarat pendirian, kelebihan, kekurangan, dan contoh bentuk usahanya. Masuk ke materi pertama, pengertian yayasan. Secara umum, yayasan cenderung diartikan sebagai suatu badan hukum yang memiliki maksud dengan tujuan dan memiliki berbagai sifat, seperti sifat sosial, sifat kemanusiaan, dan sifat keagamaan. Yayasan didirikan dengan sangat teliti dan memperhatikan dengan jeli mengenai semua persyaratan formal yang dikeluarkan melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 2001, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Sedangkan menurut Subekti, yayasan merupakan sebuah badan hukum yang berada di bawah kekuasaan suatu badan yang mengurusnya dengan berlandaskan pada tujuan sosial dan beberapa tujuan lainnya yang bersifat legal. Selanjutnya, materi tentang karakteristik badan usaha yayasan. 1. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum bisa berperan sebagai landasan dari keberadaan yayasan. Kedua, berbeda dengan badan hukum lainnya, yayasan memiliki sebuah pengakuan yang tergolong menjadi salah satu jenis badan hukum yang sampai saat ini belum memiliki landasan yuridis yang cukup kokoh. Ketiga, adanya proses pemisahan kekayaan ditunjukkan untuk berbagai tujuan seperti tujuan sosial, tujuan keagamaan, dan tujuan kemanusiaan. Selain itu, ada tujuan lainnya seperti tujuan nirlaba dan tujuan lain untuk dapat membentuk yayasan dengan tujuan yang lebih ideal atau proporsional. Selanjutnya masuk ke materi ketiga, jenis-jenis yayasan usaha. Yang pertama, yayasan pendidikan. Yayasan yang bergerak pada dunia pendidikan. Pendidikan yang dimaksud dapat berupa pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal yang banyak didirikan biasanya tingkat dan dasar menengah. Untuk pendidikan tinggi hanya didirikan oleh yayasan yang besar dan sudah memiliki biaya yang besar. Pendidikan informal biasanya berupa pendidikan kerja paker pada pendidikan sekolah dasar dan menengah. Yang kedua, ada yayasan sosial. Yayasan yang berkaitan dengan kegiatan sosial seperti yayasan anak yatim. Yayasan mengurusi anak-anak yatim tidak memiliki orang tua yang kemudian dirawat dalam yayasan tersebut. Yang ketiga, ada yayasan keagamaan. Yayasan yang bergerak dalam bidang syiar agama. Yayasan ini biasanya berbentuk organisasi keagamaan yang memiliki tujuan tertentu dalam bidang agama serta memiliki cara tersendiri untuk berdakwah. Materi keempat, yayasan ini sifatnya tidak memiliki anggota. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh yayasan. Syarat mendirikan yayasan. Untuk mendirikan yayasan bukan dengan sembarangan. Haruslah berusaha memenuhi syarat yang ada. Hal itu dikarenakan semua tata cara pelaksanaan yayasan sudah diatur dalam undang-undang. Berikut ini berbagai syarat ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dalam mendirikan sebuah yayasan. 1. Yayasan harus didirikan oleh satu orang atau lebih dengan metode memisahkan harta kekayaan milik pendiriannya. 2. Proses mendirikan yayasan harus dilakukan lewat akte notaris dan dibuat tentu menggunakan bahasa Indonesia. 3. Susunan organisasi atau struktur organisasi pada yayasan tersusun atas pembinaan yayasan, pengurus yayasan, dan pengawasan yayasan. Kelebihan yayasan sebagai komunitas berbadan hukum. Komunitas berbentuk yayasan yang telah memiliki status badan hukum dan memberikan berbagai manfaat, diantaranya sebagai berikut. Membantu masyarakat. Mendirikan yayasan berarti telah melakukan sesuatu untuk masyarakat dan membantu masyarakat khususnya golongan tertentu di bidang keagamaan, sosial, maupun budaya. Membantu lapangan pekerjaan.
Yayasan misalnya seperti sekolah, rumah sakit, atau lembaga lainnya diperbolehkan untuk membuka cabang. Membantu menyelesaikan masalah. Yayasan dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat karena sifatnya yang non-produktif. Selanjutnya materi ketujuh yaitu yayasan. Biaya pendirian yayasan dan mahal, yayasan tidak bisa didirikan secara sembarangan. Kesulitan dalam mencari donatur, mendapatkan donatur yang aktif dan konsisten, memberikan dukungan fasilitas dalam mudah. Aturan yang ketat, yayasan diatur oleh yang cukup ketat oleh pemerintah. Aturan tersebut meliputi pembuatan laporan keuangan, laporan kegiatan, dan lain-lain. Kekurangan transparansi, beberapa yayasan terkadang kurang transparan dalam pengelolaan keuangan. Contoh bentuk usaha. 1. Pengelolaan lembaga pendidikan. Yayasan dapat mendirikan dan pengelolaan lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga kursus dan pelatihan. 2. Pengolahan seperti rumah sakit atau klinik kesehatan. Yayasan dapat mendirikan dan pengelolaan rumah sakit, klinik, dan fasilitas dan kesehatan lainnya. 3. Pengolahan usaha sosial dapat menjalankan usaha sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi. 5. Pengolahan usaha komunitas. Yayasan dapat mendirikan dan pengolahan usaha mendirikan seperti toko, restoran, dan jasa komunikasi. 5. Pengolahan potensi. Yayasan dapat memiliki dan pengolahan potensi seperti gudang, tanah, atau bangunan.